Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Syaifuddin Zuhri. Pada video kali ini kita masih membahas tentang teorema Pitagoras. Khususnya kita akan membahas tentang triple Pitagoras dan kebalikan teorema Pitagoras. Nah, sebelum membahas lebih lanjut tentu kita harus memahami apa itu triple Pitagoras. Nah, triple Pitagoras itu adalah kumpulan tiga bilangan asli yang memenuhi teorema Pitagoras, yakni kuadrat sisi miring dari suatu segitiga siku-siku itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lainnya. Nah, mengenali triple Pitagoras ini tentu akan sangat membantu dalam menyelesaikan soal-soal di dalam terkait dengan teorema Pitagoras. Nah, triple Pitagoras dapat dicari melalui tabel berikut ini. Perhatikan tabel berikut ini. Ada P, ada Q. Ini adalah dua bilangan asli. Kemudian P kuadrat dikurangi Q kuadrat. Kemudian 2 kali PQ. Kemudian P kuadrat plus Q kuadrat. Ini cara untuk mencari triple Pitagoras. Tentu P-nya ini lebih dari Q, ya. P yang lebih dari Q. Contoh misalnya, perhatikan 2 dan 1. Nah, 2 dan 1 ini kita bisa membuat atau menyusun triple Pitagoras dengan aturan ini. Aturan yang pertama di tabel pertama ini P kuadrat kurangi Q kuadrat. Kemudian 2 kali PQ. Kemudian P kuadrat plus Q kuadrat. Nah, yang terakhir ini adalah sisi miringnya atau hipotenusa, ya. Jadi kolom terakhir ini adalah hipotenusa. Sementara yang lainnya adalah sisi selain daripada sisi miring. Nah, contoh misalnya 2 dan 1. Berarti ini 2 kuadrat, 4 kurangi 1 3. Kemudian 2 kali 2 kali 1 sama dengan 4. Kemudian 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 5. Jadilah bilangan 3, 4, dan 5. Ini merupakan triple Pitagoras. Kemudian yang berikutnya 3 dan 1. Nah, 3 kuadrat 9 kurangi 1 8. 2 kali 3 adalah 6. Kemudian sisi miringnya 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 9 ditambah 1 sama dengan 10. Kemudian yang ketiga 3 kuadrat kurangi 2 kuadrat. 9 kurangi 4 5. 2 kali 3 kali 2 12. 3 kuadrat tambah 2 kuadrat 9 tambah 4 12. Nah, nanti begitu seterusnya. Jadi di sini ada 41. Nanti kita bisa tulis juga 42, 43 yang jelas P ini lebih dari I, ya. Jadi 4 dengan 2, 4 dengan 3, kemudian 5 dengan 1 dan seterusnya. Nah, kemudian ada beberapa tipe dari triple Pitagoras. Tipe pertama ini 3 4 5. Kemudian 5 12 13, kemudian 7 24 25, kemudian 8 15 17. Nah, dari beberapa tipe ini tentu banyak lagi tipe yang lain, ya. Jadi kalau kita mencari triple Pitagoras itu sangat banyak sekali. Nanti silakan bisa dicari dengan manual seperti ini ataupun dengan cara yang lain. Banyak teknik untuk mencari seperti ini. Nah, baris kedua ini 6 8 10 ini sebenarnya adalah baris pertama ini dikalikan dengan 2 semua. Jadi 3 kali 2 6, 4 kali 2 8, 5 kali 2 10. Baris ketiga ini dikali 3. 3 kali 3 9, 3 kali 3 4 kali 3 12, 5 kali 3 15 dan seterusnya. Yang baris ketiga ini kali 4. Nah ini merupakan beberapa tipe triple Pitagoras. Sekali lagi, tentu banyak bilangan-bilangan yang lain yang merupakan yang kategorinya adalah triple Pitagoras. Nah, untuk menguji bilangan-bilangan tertentu yang itu termasuk dari triple Pitagoras ataukah bukan, dapat dilakukan langkah-langkah berikut ini. Perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, kuadratkanlah ketiga bilangan tersebut. Jadi ingat, triple itu adalah 3.
Berarti kuadratkanlah 3 bilangan tersebut. Kemudian yang kedua, periksalah apakah bilangan terbesar sama dengan jumlah 2 bilangan lainnya. Apakah bilangan terbesar sama dengan jumlah 2 bilangan lainnya? Ini teknik atau cara untuk menguji. Contoh misalnya 3, 4, dan 6. Apakah ini merupakan triple Pythagoras? Nah, langkah pertama kuadratkan. 3 kuadrat berapa? 9. 4 kuadrat 16. 6 kuadrat 36. Nah 9 dan 16 ini kalau kita jumlahkan tentu tidak sama dengan 36. 9 tambah 16 ini kan mestinya 25 ya, 25. Nah 25 ini tentu tidak sama dengan 36. Maka ini bukan triple Pythagoras. Ini untuk menguji apakah bilangan-bilangan tersebut itu merupakan triple Pythagoras ataukah bukan. Baik, sekarang perhatikan contoh berikut ini. Manakah di antara kelompok 3 bilangan berikut ini yang merupakan triple Pythagoras? Selidikilah. Ingat, cara menyelidiki tadi adalah langkah pertama kuadratkan. Sekarang yang A. Dikuadratkan 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36, 7 kuadrat 49. Kemudian jumlahkan kedua bilangan yang pertama. Apakah sama dengan bilangan terbesar yang dikuadratkan? Tentu tidak sama. 25 tambah 36 itu sama dengan 61. Nah 61 tidak sama dengan 49. Maka yang pertama ini bukan triple Pythagoras ya, yang A bukan triple Pythagoras. Kemudian yang B 2,5 kemudian 6 kemudian 6,5 kita kuadratkan ya, jadi 2,5 itu 6,25, 6 itu adalah 36, 6,5 itu adalah 42,25. Nah sementara dua bilangan yang pertama ini kita jumlahkan hasilnya ternyata sama dengan 42,5. Nah kalau jumlah dua bilangan ini sama dengan kuadrat dari bilangan terbesarnya, maka ini adalah merupakan triple Pythagoras seperti langkah sebelumnya tadi. Kemudian yang C 7, 11, dan 13. Nah sekarang 7 kuadrat berapa? 7 kuadrat 49, 11 kuadrat 121, dan 13 kuadrat 169. Nah sekarang 49 ditambah 121 berapa hasilnya? 170. Nah 170 tidak sama dengan 169, maka yang C ini bukan triple Pythagoras. Kemudian yang D 15, 20, dan 25. Jadi 15, 20, dan 25. 15 kuadrat itu 225, 20 kuadrat 400, 25 itu adalah 625. 225 ditambah 400 sama dengan 625. Jadi ini merupakan triple Pythagoras. Jadi sekali lagi langkahnya seperti itu. Sekarang yang terakhir yang E 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4. Sekarang dijumlahkan 1 tambah 4 5. Berarti ini sama dengan, jadi jumlah kuadrat yang lainnya tadi sama dengan 5. Berarti ini adalah merupakan triple Pythagoras. Itu ya cara mencari atau menguji triple Pythagoras atau bukan. Kemudian sekarang kita ke kebalikan teorema Pythagoras atau menentukan jenis segitiga. Nah, kebalikan teorema Pythagoras ini dapat digunakan untuk menguji apakah suatu segitiga yang telah diketahui panjang ketiga sisinya ini merupakan siku-siku atau segitiga siku-siku, ataukah segitiga lancip, ataukah tumpul ya, atau untuk menentukan jenis segitiga. Jenis segitiga yang pertama apakah dia siku-siku, ataukah lancip, ataukah dia segitiga tumpul. Nah, ada beberapa langkah untuk menguji jenis segitiga tersebut yang kita bisa lakukan. Yang pertama, kuadratkanlah ketiga bilangan tersebut ya. Kemudian periksalah dengan pedoman sebagai berikut. Pedomannya adalah yang pertama,
Jika A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, maka dia adalah segitiga siku-siku. Nah, pedoman yang pertama. Kemudian pedoman yang kedua, jika A kuadrat ditambah B kuadrat itu hasilnya lebih dari C kuadrat, maka dia segitiga lancip, ya. Dan yang ketiga, jika A kuadrat ditambah B kuadrat kurang dari C kuadrat, maka dia adalah segitiga tumpul. Yang perlu diingat catatannya, C ini adalah bilangan terbesar dari ketiga bilangan tersebut, ya. Jadi kalau tersedia 3 bilangan, yang terbesarnya itu adalah C. Tidak selalu peletakannya di pertama atau di kedua atau di ketiga, ya. Kadang-kala di pertama, yang kedua atau di ketiga. Nah, sekarang kita lihat contohnya dengan pedoman yang tadi kita ingat-ingat untuk menguji jenis atau memeriksa apakah segitiganya siku-siku, lancip ataukah tumpul. Sekarang perhatikan, berikut ini adalah kelompok 3 bilangan yang merupakan sisi-sisi pada beberapa segitiga. Tentukanlah jenis segitiga, apakah dia siku-siku, lancip, ataukah tumpul berdasarkan ukuran-ukuran sisinya. Jadi yang pertama ada 8, 15, 16. Ingat, C itu adalah bilangan terbesar, berarti di sini adalah C. Ya, jadi ini C, ini C, ini C, kemudian ini C dan ini C. Nanti kita periksa masing-masing, kita uji. Nah, sekarang yang pertama 8, 15, 16. 8 berarti kita kuadratkan, 8 adalah 64, 15 adalah 225, kemudian 16 256. Nah, kita jumlahkan, 64 ditambah 225 itu 289, ya. Nah, ternyata 289 ini lebih dari 256. Di hasil jumlah kuadratnya tadi, jumlah kuadrat AB-nya itu adalah lebih besar dari C-nya. Berarti pedomannya apa? Maka dia adalah segitiga lancip, ya. Jadi ini pedoman yang perlu diingat. Kemudian yang B, 5, 12, 13. Kita kuadratkan dulu, 25, 144, 169. Kita jumlahkan, 25 tambah 144 adalah 169. Nah, ternyata sama. Nah, berarti kalau sama, dia merupakan segitiga siku-siku, ya. Jadi berlaku teorema Pythagoras kan. Nah, triple Pythagoras ini berarti triple Pythagoras. Sehingga kalau kita uji dengan mengkuadratkan sisi-sisinya, maka jumlah kuadrat sisi yang lain sama dengan kuadrat sisi miringnya. Kemudian yang C, 5 kuadrat 25, 12 kuadrat 144, kemudian 16, ya, 256. 25 ditambah 144 tadi 169, ya, tadi 169 ini kurang dari. Nah, kalau kurang dari apa pedomannya? A kuadrat tambah B kuadrat kurang dari C, ya. Kalau kurang dari C berarti apa? Dia adalah segitiganya adalah tumpul, ya. Kemudian yang D, akar 2 kuadrat. Akar 2 kuadrat itu sama dengan 2, ya. 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9. 2 tambah 4 6. 6 kurang dari 9 berarti sama dengan yang C tadi, berarti dia adalah segitiganya segitiga tumpul. Kemudian yang E, yang terakhir yang E untuk nomor 2, 2 kuadrat itu adalah 4, kemudian akar 3 kuadrat adalah 3 dan akar 6 kuadrat adalah 6. Kalau kita jumlahkan 4 tambah 3 7, berarti 7 lebih dari 6. Berarti segitiganya apa? Seperti yang A tadi berarti, ya. Segitiganya adalah segitiga lancip. Nah, ini untuk menguji menentukan jenis segitiga siku-siku, lancip atau tumpul.
Kemudian contoh yang ketiga, perhatikan segi 4 di bawah ini. Ada A, B, C, D, masing-masing diketahui panjang sudut BAD siku-siku. Jadi siku-siku di sini. Di BAD ini adalah siku-siku ini. Kemudian diketahui panjang BC-nya adalah 3, kemudian panjang AB adalah 4, dan panjang AD adalah 5. Dan panjang DC itu adalah akar 22. Nah, apakah sudut C merupakan sudut siku-siku? Nah, untuk menentukan apakah sudut C ini adalah siku-siku atau bukan, nah tentu kita bisa menguji dengan cara seperti sebelumnya, mengkuadratkan sisi-sisinya ya. Nah, sebelum kita menentukan C, maka kita harus tahu BD ya. Jadi BD ini kaitan dengan segitiga yang sudut siku-sikunya di A ini ya. Jadi kita cari dulu panjang BD. Nah, berlaku teorema Pythagoras ya, berarti 4 kuadrat ya, AD-nya 5 ya, 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 5 kuadrat 25 tambah 16 sama dengan 31. Berarti BD kuadrat sama dengan 31, berarti BD-nya adalah akar 31. Kita biarkan saja akar 31. Jadi panjang BD di sini adalah akar 31. Nah, baru kemudian kita uji apakah sudut C siku-siku. Kalau dia nanti memenuhi teorema Pythagoras, berarti C-nya adalah siku-siku. Sekarang perhatikan, kita kuadratkan masing-masing sisinya. Ada 3, ada akar 22 dan akar 31. 3 kuadrat, berapa 3 kuadrat? 9. Akar 22 kuadrat 22, akar 31 kuadrat 31. 9 tambah 22 sama dengan 31. Berarti kalau jumlah dua sisinya itu sama dengan kuadrat sisi miringnya, jadi kuadrat sisi-sisi yang lainnya, jumlah kuadrat sisi yang lainnya itu sama dengan kuadrat sisi miringnya, maka dia berlaku teorema Pythagoras. Artinya ini adalah C-nya, berarti dia adalah segitiga siku-siku. Jadi sudut BCD dia adalah sudut siku-siku, atau di C ini adalah siku-siku. Kemudian soal yang keempat, perhatikan segitiga di bawah ini. AB tegak lurus CD. Jadi AB ini AB tegak lurus CD, di mana BD-nya adalah 9, BD 9, AD adalah 16, dan CD-nya adalah 12. Buktikan sudut ACB di sini. Jadi, apakah dia siku-siku atau bukan? Ya, buktikan sudut ACB siku-siku. Ya, jadi membuktikan. Kalau ingin membuktikan sudut ini siku-siku, maka nanti sisi terpanjangnya dikuadratkan. Nah, itu harus sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Ya. Kita uji sekarang. Tentu kita harus mencari sisi yang belum diketahui ya. Bisa mencari AC atau BC dulu ya. Berarti kita mencari BC dulu. BC berarti ini adalah siku-siku di sudut D di sini. Nah, berarti BC kuadrat sama dengan DB kuadrat ditambah DC kuadrat. DB kuadratnya adalah 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 9 kuadratnya adalah 81 ditambah 144. Berarti BC kuadrat sama dengan 225. Berarti BC sama dengan akar dari 225 sama dengan 15. Jadi panjang BC-nya adalah 15. Ini adalah 15 cm. Kemudian yang kedua, kita mencari panjang AC. AC adalah, jadi sisi miringnya AC berarti sebagai sisi miring. Karena apa? Siku-siku di D. Ingat, sisi miring itu adalah di depan sudut siku-siku, di depan sudut siku-sikunya. Nah, kemudian AC kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah DC kuadrat. Jadi AD kuadratnya adalah 16 ya, maaf.
16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 16 kuadrat sama dengan 256 ditambah 144 sama dengan 400. Jadi AC kuadrat sama dengan 400. Sehingga AC adalah akar dari 400. Berapa akar 400? Akar 400 sama dengan 20 cm. Jadi panjang BC tadi adalah 15, panjang AC adalah 20 cm. Nah, untuk membuktikan sudut ACB tadi siku-siku, maka kita kuadratkan ketiga sisinya ini 15, kemudian 20, kemudian sudut AB. Sudut AB ini 16 tambah 9, 25. Berarti di sini 25. Ya, jadi ini sisi terpanjangnya, berarti kita uji. Ini nanti dikuadratkan semua jadi 15 kuadrat. Ini terpanjang terbesar ya, 25-nya. Berarti 15 kuadrat adalah 225 ditambah 20 kuadrat 400, kemudian 25 kuadrat 625. 225 ditambah 400 sama dengan 625. Jadi ternyata sama dengan ya. Jadi jumlah kuadrat sisi-sisi dua sisinya sama dengan kuadrat sisi miringnya. Berarti ini adalah berlaku, ini merupakan triple Pythagoras atau ini memenuhi teorema Pythagoras. Sehingga sudut ACB, ya, jadi sudut ACB adalah sudut siku-siku. Nah, demikianlah tadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, khususnya bagi anak-anak semuanya, bagi siswa semuanya. Dan tentu kita berharap, mari bagikan video ini kepada teman kita yang lain agar supaya membantu mereka di dalam belajar masing-masing di rumah, dan tentu agar supaya mendapatkan nilai yang terbaik, nilai yang maksimal, dan tentu tetap semangat. Dan jangan lupa like dan subscribe video di channel ini. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.